Eps ke-93, bertemu calon mama. Cakra menarik kerah baju Fate. Bajingan! Umpatnya dengan tatapan siap memakan. Tangannya pun sudah terangkat untuk menghadiahi Fate. Buk! Cekalan di kerah baju Fate terlepas ketika sebuah bogeman mendarat di sisi kepalanya. Ternyata Said main nusuk di belakang. Untuk aja Cakra bukan lelaki meleyot yang gampang ambruk. Dia hanya sedikit bergeser dan hampir oleng. Cakra menggerak-gerakkan kepala dengan sunggingan yang terlihat di bibir. Banci ternyata. Ledek Cakra menatap Said dan Fate bergantian. Dalam kamusnya, cowok pecundang yang nyerang lawan saat si lawan dalam keadaan nggak siap. Teng! 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 Bel tanda jika waktu istirahat di sekolahan Sri Kandi sudah berbunyi. Dan tentu saja suara bisa sampai ketiga anak yang hampir adu jotos ini. Dari gang kecil, lebih tepatnya kantin yang ada di luar halaman sekolah, Novan, Yuka dan Arga keluar. Bos? Seru Novan, melangkah lebar mendekati Cakra yang sudah adu tatap sama dua anak dari sekolahan lain ini. Wah, gede juga nyalinya. Kesini cuma berdua doang. Yuka terkekeh mengejek. Fate menarik lengan Said yang wajahnya udah kelihatan emosi. Balik. Interupsinya, melangkah mundur. Hau, balik sono. Tapi kalau maksa mau maju, kita siap dah. Arga berteriak. Fate naik ke boncengan motor Said. Lalu motor matik itu pergi membawanya menjauh dari sekolahan Aleta. Dia menarik ponselnya, menatap cat yang tadi dia kirim ke Leta, tapi belum juga dibaca. Iya sih, udah dapat peringatan Cakra pas di rumahnya waktu itu. Dan dia juga tahu kalau Cakra memang adik sepupunya, tapi tetap aja rasa itu jatuhnya ke Leta. Fate belum bisa jatuh hati ke cewek yang lain. Pukul 5,15 PM. Cakra masuk ke gerbang rumah tinggalnya, lebih tepatnya adalah rumah Papa Velag. Dia menjatuhkan tubuh ke sofa ruang tamu. Kedua matanya langsung memejam karena merasa sangat lelah untuk hari ini. Mungkin sekitar 15 menit, Leta melangkah masuk dengan panci kecil di tangan. Dia duduk di sofa samping kaki Cakra. Cakra? Panggilnya, menatap wajah suami yang kedua matanya mulai terbuka. Kamu baru pulang? Tanyanya. Cakra mengangguk. Capek banget, Nay. Leta tersenyum, mengusap buah kelengkeng yang baru saja dia petik dari belakang rumah. Sabar, sisa beberapa bulan doang, kan? Abis itu juga kamu mau kuliah. Kalau kuliah lebih sibuk lagi, lo. Dia mengulurkan buah itu ke mulut Cakra. Cakra melirik yang ada di tangan Leta, lalu mengambil buah itu. Pengen jadi pembalap kan gak harus kuliah. Leta menatap serius wajah tampan suami yang akhir-akhir ini jadi sering banget ngeluh. Aku sih dukung apapun yang kamu lakukan selama itu gak bahaya dan tentu baik buat kamu. Tapi harus ngomong sama papa juga, kan? Cakra berdecak dengan tangan yang mengacak rambut, kelihatan kesel sampai bibirnya cemberut. Nah itu dia. Papa gak ngizinin kalau aku gak dapat ijazah yang bagus. Suruh ngulang dari kelas 10. Kan ngeselin. Leta mengulum bibir dan mengalihkan tatapan. Lihat wajah keselnya Cakra, rasanya malah pengen ketawa. Tapi lo suka kan kalau Papa Velag kayak gini? Cakra tak menjawab karena dia yakin Leta sudah tahu jawabannya apa. Udah seminggu ini Papa tuh tiap malam nemenin kamu belajar. Papa juga udah gak sering keluar malam. Dia boboknya beberapa hari ini di rumah terus. Leta melanjutkan bercerita. Cakra jadi duduk, mengambil sebiji kelengkeng dan mengupasnya. Nih, jalan keluar yuk. Aku bosen banget seminggu ini gak keluar. Leta menganggukkan kepala. Mau kemana? Ya muter-muter aja. Yang penting bisa ngilangin bosan. Ya udah, kamu mandi sana. Suruh Leta. Cakiem. Dengan seenak jidat Cakra menarik wajah Leta,
memaksa istrinya untuk menatap padanya dan langsung mengecup bibir Leta, melumatnya sebentar. Cakra! Ih! Kesal Leta memukul pundak Cakra. Santai banget, seperti tidak terjadi apa-apa. Cakra sudah beranjak berdiri masuk ke dalam sana. Bersiap untuk jalan sore. Pakai motor matik karena Leta yang nyuruh. Dia ngeluh pegel kalau harus bonceng di motor gede dalam waktu yang lama. Dan sekarang, satu tangan Cakra menggenggam tangan Leta, saling menggenggam di atas kaki paha Cakra dengan perasaan hangat yang sama dari keduanya. Cakra, kamu udah pernah makan telur gulung? Tanya Leta, bertopang dagu di bahu Cakra. Cakra menggelengkan kepala. Makanan apa itu? Lewat di jalan terong keriput ya? Aku pengen beli telur gulungnya Bu Warti. Pinta Leta dengan tangan yang menepuk perut Cakra, karena satu tangannya melingkar di sana. Kening Cakra berlipat mengingat nama jalan itu. Itu dekat SMA 71 kan? Leta mengangguk. Ya, dulu pas aku masih sekolah di sana, aku pasti jajan itu. Sering bantuin jaga warung di sana juga. Gak lagi menanggapi, Cakra langsung mencari jalan kecil menuju yang Leta maksud. Gak lama, motor yang Cakra kendarai melewati sekolahan Leta dulu. Sekolahan milik keluarga Baksal, miliknya juga kan berarti. Cakra gak ikut masuk ke warung, cuma duduk di atas motor nunggu Leta yang masuk ke dalam sambil ngobrol sama si ibu yang sudah lama gak jumpa. Motornya kembali melaju setelah Leta kenyang makan jajanan 2000-an itu. Pukul 7 lebih beberapa menit Cakra dan Leta kembali ke rumah. Kepikiran juga sama papa mereka yang mungkin akan menunggunya. Karena mereka berdua pergi tanpa pamit. Mobil papa udah ada, berarti papa udah pulang. Leta bermonolog. Cakra mencabut kunci dan ikut menatap mobil hitam yang sering dibawa Velag. Leta melangkah masuk lebih dulu. Dia mematung menatap wanita cantik yang sedang sibuk di meja makan. Iya asli, Alin kelihatan cantik banget. Makanya nggak perlu diragukan kalau papa mertuanya bisa jatuh cinta sama Alin ini. Menyadari jika ada yang memerhatikan, Alin jadi mengangkat kepala. Hei, Lat. Sapanya dengan senyum manis. Dari mana? Leta menggaruk sisi kening, membalas senyum itu. Cuma muter-muter aja sih, pakai motor. Kak Aileen udah lama. Gadis itu menggelengkan kepala. Baru sekitar 15 menit. Mas Velag ngajakin makan malam di sini, gak apa-apa kan kalau aku ikut? Leta mengangguk cepat. Iya, gak apa-apa, Kak. Nei, kamu. Kalimat Cakra menggantung di udara karena kedua mata menemukan sosok baru di depannya. Alin menatap Cakra yang berdiri di samping Leta, terpaku menatap padanya. Seorang cowok yang memang kelihatan lebih dewasa dari wajah adiknya. Sama seperti foto yang pernah Velag tunjukkan padanya, dan juga sama seperti yang Velag ceritakan kepalanya. Tampan, mirip dengan wajah Velag. Hei, Cakra. Sapa Aileen, canggung. Cakra tak membalas sapaan itu, dia justru melirik Leta yang diam di sampingnya. Dari kedua mata Cakra, sudah mengisyaratkan kalau dia sedang menanyakan wanita itu. Itu. Dia ke Aileen. Dia, Leta melirik Aileen. Dia pacarnya papa. Cakra mendesah pelan, kembali menatap Aileen. Cakra melangkah mendekat, kedua tangan memegang sandaran kursi. Pacarnya papa? Tanya Cakra, ingin lebih jelas. Aileen tersenyum kecil, lalu mengangguk malu. Kok mau sama papa? Papa kan udah tua. Refleks banget pertanyaan ini keluar dari bibir Cakra tanpa rencana. Leta memukul lengan Cakra. Cakra! Aileen terlihat tak tersinggung. Dia justru tertawa kecil. Namanya perasaan, jika ditanya alasan. Aku juga bingung sih, tapi aku nyaman aja. Leta menarik kain jaket yang membungkus lengan Cakra.
Yang penting kan papa suka. Kak Aileen-nya juga suka. Kamu nanyanya kok gitu sih, Cakra? Ya maksudku, kenapa bisa suka ke papa? Kenapa nggak kaku aja? Cakra! Tangan Leta mendarat kencang di bahu Cakra dengan tatapan yang galak. Ayo, masuk ke kamar. Ajak Leta menarik lengan Cakra. Eps ke-94. Cakra nggak suka. Leta mendorong tubuh Cakra ke tembok samping pintu yang sudah tertutup. Sedikit menengadah untuk menatap wajah tampan suami yang tingginya tak sama. Sangat jelas terlihat dia yang kesal dan cemburu lebih tepatnya. Sementara Cakra balas menatap dengan begitu santai. Justru malah menikmati dia yang dikungkung Leta begini. Ngerasa kalau dicintai pastinya. Tangannya terangkat, mengusap wajah Leta. Tapi dengan cepat Leta menyingkirkan tangan itu. Kamu bisa-bisanya godain cewek di depanku. Tahu itu pacarnya papa. Masa kamu godain sih, Cakra? Gak kebayang kalau papa beneran nikah sama Kak Aileen, terus kita serumah berempat. Nadanya meninggi, udah jelas banget kalau lagi marah. Cakra langsung membingkai wajah Leta, sampai bibir Leta kelihatan mengerucut, lalu dia mencium bibir itu. Gak cuma singkat. Leta sampai mendorong tubuh Cakra meminta untuk dilepaskan. Cakra! Ih! Kesalnya, sekarang cemberut. Tahu aku lagi marah juga. Ngeselin. Aku suka dicemburui sama kamu. Akunya tersenyum kesenengan. Leta jadi mendengus dan mendudukan pantat di tepi ranjang. Wajahnya udah bad mood banget. Santai Cakra melangkah mendekat, lalu duduk di samping Leta dengan tangan yang langsung melingkar di pinggang. Aku bilang kayak tadi, itu lagi ngasih kode, Hani. Masa kamu gak paham sih? Jelasnya. Kening Leta berlipat mendengar penjelasan Cakra, dia menoleh, lalu memejam karena bibirnya langsung ditabrak oleh bibir Cakra. Ih, Cakra! Teriaknya memukul lengan Cakra. Cakra tersenyum, mengusap sisa salivanya di bibir Leta. Aku udah bilang kan, kalau aku kurang setuju lihat papa punya pacar. Kedua mata Leta mengerjap-ngerjap memahami maksud Cakra. Jadi maksud kamu tadi, kamu lagi ngatain ke Aileen kalau dia nggak cocok pacaran sama papa? Cakra menyentil kening Leta. Tuh, pinter. Dia berdiri dan melepaskan jaket. Kalau emang dia paham, harusnya sih sadar aku ejek begitu. Harusnya sih, malu. Masa pacaran sama papa yang umurnya jauh banget sama dia? Yakin banget, misal papa jadi nikah sama dia, pasti waktu papa habis cuma buat ngurusin dia doang. Cek kakak, aku nggak like. Leta menarik nafas dalam, pelan sudut bibirnya terangkat ke atas. Lega karena ternyata Cakra tetap setia dan gak lirik-lirik cewek lain. Dia melepaskan tas kecilnya, beranjak berdiri menatap suami yang menatap keluar jendela kamar. Iya sih, aku bisa ngerti perasaan kamu, Cakra. Cuma, yang namanya manusia, mereka ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Iya sih, papa udah punya kamu dan papa emang sayang sama kamu. Tapi, papa juga butuh pendamping untuk menemaninya sampai hari tua kan, Cakra? Ini Leta bukan sok nasehati, bukan mengurusi hidup Velak atau Cakra lo ya. Cakra itu suaminya, wajar kan kalau suami sedang ada masalah terus dia ngasih solusi, ngasih pencerahan. Namanya juga istri. Keluarga suami, berarti keluarganya juga, kan? Cakra menoleh, menatap Leta dengan wajah tak suka. Mulutnya yang sudah terbuka itu hanya mengeluarkan angin kasar. Dan memilih mengambil sebatang rokok, menyelip di bibir lalu mulai menghidupkan korek. Cakra membuka jendela makin lebar, membuang asap rokoknya keluar. Tahu kalau suami lagi kesel, Leta memilih keluar kamar, memberi waktu Cakra untuk sendiri dulu. Begitu membuka pintu kamar, dia sudah melihat ada Papa Velak dan Aileen yang duduk di sofa ruang tengah. Bahkan dua orang itu menatap padanya. Lat, mana Cakra? Ayo makan malam. Velak menatap serius menantunya.
Leta malah jadi merasa canggung sendiri. Tadi pas dari luar, kita jajan, Pa, jadi belum lapar. Mending Papa sama Kak Aileen makan dulu aja. Aileen mendesah kecil, menunduk menatap kedua tangan yang ada di pangkuan. Mending aku pulang aja ya, Mas. Velak langsung mencekal pergelangan tangan Aileen yang sudah mengambil tas. Sampai keduanya saling tatap. Lin, serunya. Aileen membalas tatapan itu. Seakan berbicara melalui tatapan mata, tangan Velak melemah. Aku antar. Putus Velak. Aileen beranjak dari duduk, menyampirkan tasnya di bahu dan melangkah mendekati Leta. Aku pulang dulu ya, Lat. Pamitnya. Leta mengangguk dengan wajah yang merasa kasihan. Dia menatap papa mertua yang mengikuti langkah Aileen untuk keluar dari rumah. Leta mendesah Pajang dengan kedua mata yang memejam. Astaga, kenapa aku yang jadi pusing sih? Keluhnya menggaruk kening sendiri. Di halaman rumah sana, Velak membukakan pintu untuk kekasihnya. Lalu menutup ketika Aileen sudah masuk dan duduk dengan nyaman. Dia memutar, masuk ke kursi kemudi dan segera melajukan mobil memutari kolam bulat di depan rumah. Velak menoleh, memerhatikan wajah cantik kekasihnya yang kelihatan bete. Bye. Panggilnya, lembut. Aileen meneguk ludah, menunduk menatap tas kecil yang ada di pangkuan. Anakmu gak suka sama hubungan kita, Mas. Aileen meremas tangan sendiri setelah mengatakan itu. Wajah Cakra ketika berbicara padanya tadi, lalu kalimat yang Cakra katakan dengan wajah mengejek. CKK, jelas banget lo, dan Aileen bukan wanita yang gak bisa baca situasi. Velak menghentikan mobil di pinggir jalan yang tentu saja ramai, dia menunduk menatap setir mobil dengan pikiran yang sedang bercabang. Beri sedikit waktu untuk meluluhkan hati Cakra, bye. Ucapnya setelah beberapa detik berlalu. Aileen mendesah panjang, dadanya sampai terlihat naik turun. Dia sedikit mengingsut duduk, menghadap ke Velak yang sekarang menatapnya. Ini baru akan memulai, tetapi semua sudah terlihat begini. Nanti aku akan bicarakan sama Cakra. Velak mengusap bulir yang mengalir di pipi putih Aileen. Mungkin Cakra butuh waktu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Kita berjuang bersama untuk meluluhkan hati mereka yang menentang hubungan kita. Aileen menggenggam erat tangan Velak. Jangan tinggalin aku ya, Mas. Pintanya dengan suara serak dan memohon. Velak mengangguk, meraih kepala Aileen dan memeluknya. Gak akan, bye. Aku dulu sudah pernah kehilangan dan sekarang aku tak mau lagi kehilangan. Kamu dan Cakra akan menjadi dua orang yang sama pentingnya untukku. Aileen makin erat memeluk Velak, dia menumpahkan perasaan takut, perasaan khawatirnya di dada lelaki yang berhasil meluluhkannya. Aku cinta sama kamu, Mas. Aku gak peduli pandangan orang-orang tentang aku yang tak tahu diri. Tapi aku benar-benar mencintai kamu yang seperti ini. Velak mengangguk, mengecup puncak kepala Aileen. Kita lewati jalan yang berliku dan banyak kubangan ini barengan. Selalu genggam tanganku, agar kita bisa tetap jalan bersebelahan sampai di tujuan yang kita inginkan. Semenyakitkan apapun, jangan pernah lepaskan peganganku, bye. Aileen mengangguk yakin. Aku gak mau pisah sama kamu. Di depan pintu kamar yang tertutup rapat Velak mendesah kasar. Tangannya terulur dan mengetuk pintu itu. Tak lama pintu kamar terbuka, memperlihatkan Leta yang berdiri di dalam kamar. Pa? Seru Leta, lalu membuka pintu makin lebar karena dia tahu Velak sedang mencari Cakra. Papa masuk aja, biar aku yang keluar. Suruhnya, paham dengan keadaan. Velak melangkah masuk ke kamar dan membiarkan Leta yang keluar membawa buku. Dia memasukkan kedua tangan ke saku jaket sembari menatap anak lelakinya yang duduk di ruang santai. Jadi di kamar ini ada ruangan yang terpisah.
pintu berlapis kaca yang langsung ke teras kamar. Bawahnya udah ada kolam ikan dengan beberapa patung kuda Nil di sudut kolam. Velak mengambil duduk di kursi tepat depan Cakra. Dia mengamati anaknya yang menyesap rokok, lalu membuang asap itu dengan begitu pelan melalui mulut dan hidung. "Cakra!" serunya setelah lama saling diam. Cakra melirik sebentar, lalu kembali menyesap rokok dalam. "Ada yang ingin kamu sampaikan ke Papa?" tanya Velak dengan begitu hati-hati. Cakra menggelengkan kepala tanpa menatap Velak. Kelihatan cuek dan asik sama rokok, padahal di kepalanya ada banyak kata yang ingin sekali dia luapkan. Tahu enggak? Paling pusing itu menghadapi orang yang ngambeknya dim. "Papa baru saja pulang dari mengantar Eileen kembali ke tempat tinggalnya." Velak memulai bercerita karena dirasa memang Cakra tidak mau bicara lebih dulu. "Papa memang berencana untuk menikahinya." Cakra langsung menoleh, menatap serius setelah mendengar kalimat terakhir Velak. "Eileen baik, dia mau menerima kamu. Dia juga mau menerima masa lalu Papa yang rusak dan pernah ada di jalan menyimpang. Boleh Papa tahu, kenapa kamu terlihat tak menyukai kehadirannya?" Lanjut Velak karena melihat wajah tak setuju di depannya. Rasanya pengen ngomong, tapi semuanya cuma nyumpel di tenggorokan. Ada rasa gengsi dan malu juga mengatakan kejujuran tentang perhatian dan kasih sayang Velak yang akhir-akhir ini dia rasakan. Cakra mendesah kasar menahan gemuruh di dada. Kepalanya menggeleng dengan tagan yang mematikan puntung rokok ke asbak. "Nikah aja, aku nggak masalah kok." Itu yang akhirnya keluar dari bibir Cakra. Dia beranjak dari duduk. "Laper, mau makan?" Langsung ngeloyor pergi meninggalkan papanya. Eps ke-95. Cakra menaruh sendok di atas piring yang sudah kosong. Meneguk air putih yang sudah disediakan dan mendorong kursi ke belakang. Setelahnya dia beranjak pergi masuk ke kamar, meninggalkan meja makan. Melihat anak gedenya ngambak, Velak jadi mendesah panjang. Dia meraih gelas dan meneguk air putih itu. Sementara Leta tetap diam, dia juga ikutan pusing. Tapi makanannya belum habis, dia butuh tenaga juga untuk ikut terjun membujuk suami atau mertuanya. "Let!" panggil Velak. Leta menghentikan kunyahan dan mengangkat wajah, menatap Papa Velak. "Cakra pasti udah cerita sama kamu, kan?" Leta menelan kunyahannya, lalu mengangguk dan kembali memasukkan sendok ke mulut. "Apa yang gak Cakra suka dari Eileen?" tanya Velak lagi. Leta jadi menyepatkan kunyahan, lalu meneguk air putih setelah makanannya ia telan. "Bukan sih. Cakra suka kok sama Kak Eileen." Kening Velak jadi berlipat mendengar panuturan Leta. Cakra cuma, dia belum bisa nerima kalau Papa mau nikah," kata Leta, pelan-pelan. Velak diam, bahkan dia masih ingat kalau dulu Cakra pernah menyuruhnya untuk cepat-cepat menikah. Tetapi, kenapa sekarang berbeda? Papa pasti tahu kalau sejak kecil Cakra nggak beruntung. Dia nggak seberuntung aku yang pernah bareng sama orang tuaku sampai akhirnya mereka pergi dan aku tinggal di panti asuhan. Cakra emang hidup mewah dengan kesuksesan Papa Haidar dan Mama Yulia, tapi dia nggak dapat kasih sayang di sana. Pernah disayangi, tetapi cuma sebentar. Itu sebelum ada Clara, anak kandung Papa sama Mama. Bahkan setelah Clara meninggal, Mama sama Papa semakin menjaga jarak, semakin tak peduli sampai akhirnya Cakra jadi melangkah di jalan yang salah. Cerita Leta panjang. Dia bukannya sok masuk ke ranah yang bukan haknya ya. Tetapi dia sedang meluruskan yang Velak nggak tahu. Papa pasti juga bisa melihat perubahan Cakra selama 1 minggu ini, kan? Dia kelihatan jauh lebih bahagia karena Papa perhatian dan sayang sama Cakra. Aku yang lihat pun ikut bahagia. Pak, Cakra kayak gini hanya karena dia takut kalau Papa akan berbeda. Papa akan melupakannya seperti Papa sama Mama dulu. Dia, di dunia ini, dia baru ini merasakan kasih sayang orang tua. Leta mendesah panjang, lalu mengusap kedua mata. Jujur sih,
Pak, aku dukung kalau papa mau nikah, karena umur papa yang udah mau di angka 4, pasti juga butuh pendamping hidup. Tapi di sisi lain, aku juga sedih lihat Cakra yang merasa takut dan ya. Leta menggelengkan kepala. Aku nggak tahu, Pak. Leta mendorong kursi dan memilih beranjak. Dia melangkah masuk ke dalam kamar. Menatap berkeliling, mencari keberadaan suami. Lalu melangkah membuka pintu kaca, dia menghela nafas ketika menemukan suaminya yang berdiri di tepi kolam. Leta memeluk tubuh Cakra dari belakang, melingkarkan kedua tangan ke perut yang terlapisi kaos warna hitam. Dia menempelkan sisi kepala di punggung lelaki yang sangat ia cintai. Membalas genggaman tangan ketika Cakra meraih satu tangannya. Detik kemudian Cakra menarik tangan Leta, dia mendudukkan diri di kursi dan menyuruh Leta untuk duduk di pangkuannya. Tangannya melingkar di perut Leta dengan dagu yang bertopang di bahu. Cuma kamu yang sayang sama aku. Ngomongnya lirih. Leta sedikit menoleh, sampai pipinya bersentuhan dengan hidung mancung Cakra. Dia mengusap lembut tangan Cakra, lalu beralih mengusap wajah Cakra. Papa juga sayang sama kamu, Cakra. Cakra menggeleng saja, makin mengeratkan pelukan dan memejamkan kedua mata. Di teras samping rumah sana, Velak menyesap rokok dengan tatapan menerawang. Lalu menatap patung kuda Nil yang ada di tengah kolam bulat, di halaman depan sana. Kali ini dia kalut. Anak itu penting, Cakra itu penting, sangat penting. Tetapi dia juga butuh Aileen, umurnya tidak lagi muda, dia butuh disayangi juga. Hidup sendirian selama puluhan tahun, sungguh dia hampir saja terbunuh sepi kalau tidak sibuk dengan tumpukan pekerjaannya. Baru kali ini dia merasakan kembali bisa mencintai seorang wanita. Lalu, harus melepaskannya dan pasrah untuk tak lagi dicintai. Velak mendudukkan pantat di kursi, mengambil ponsel yang ada di atas meja dan mengusap layarnya. Dia mendesah menatap foto Aileen yang tersenyum manis dengan dirinya yang mengecup pipi sebelah. Astaga! Pagi menyapa. Meja makan sudah kembali seperti sebelumnya, ada 3 manusia yang mengisi dengan sendok yang bertemu piring sesekali. Velak tersenyum melirik Cakra yang pagi ini terlihat lebih rapi. Ada das yang menggantung di leher. Biasanya sih, baju aja nggak semua dikancingkan. Cakra, butuh uang saku nggak? Tawar Velak, mengeluarkan dompet dari saku celana dan menarik beberapa lembar uang berwarna biru. Let! Panggilnya, meletakkan uang biru itu di meja samping Leta. Lalu meletakkan sisanya di samping meja Cakra. Masih punya sih? Cakra berucap. Velak mengangguk. Ya sekali-kali jajannya pakai uang papa. Simpan saja uangmu, besok untuk acara kelulusan sekolah. Tinggal bentar lagi, kan? Katanya kalau udah lulus, mau adain party peresmian pernikahanmu sama Leta? Kedua mata Leta melebar. Ya masih lama, Pa, aku kan lulusnya masih 1 tahun lagi. Kedua bahu Cakra jadi melemah dengan decakan kecil. Padahal aku nggak sabar pengen lihat kamu bunting. Nei! Cekaka! Leta menepuk meja depan Cakra dengan wajah galak. Lulus dulu! Ih! Velak terkekeh kecil melihat perdebatan keduanya di pagi hari. Mau bareng Papa? Papa mau ketemu sama klien pagi ini. Menawarkan diri, melirik ke arah Cakra. Leta menggigit bibir, ikut melirik suaminya. Bareng aja, Cakra. Biar aku diantar sama Om Dimar. Kita berangkat satu mobil aja. Velak menyahuti. Mobil Lamborghini warna hijau yang Velak bawa keluar dari gerbang tinggi rumah tinggalnya. Berkali Leta tersenyum memerhatikan sekitar duduknya. Iya, ini pertama kalinya dia naik mobil bagus. Kakak, apa enaknya pakai mobil kayak gini? Cakra berkomentar dengan menatap beberapa onderdil di depan. Velak tertawa kecil, melirik anaknya. Besok mobil ini mau papa balik nama, jadi namamu. Cakra menggelengkan kepala. Nggak tertarik.
Katanya mau jadi pembalap, kan? Tanya Velak, melirik Cakra sebentar. Pembalap motor, bukan mobil. Aku lebih suka pakai motor daripada pakai mobil. Aku Cakra, lalu menoleh ke belakang, menatap Letta yang anteng di sana. Kalau pakai motor kan bisa dipeluk dari belakang, bisa sambil pegang tangan juga. Kalau pakai mobil, flat aja. Velak kembali tertawa kecil. Cekaka, pikirannya ke situ mulu. Velak melirik Cakra lagi, memerhatikan sisi kepala Cakra, tepat di ujung matanya. Kamu kemarin berantem? Tanya Velak karena melihat ada sedikit memar di sana. Sebenarnya dari semalam udah lihat, tapi karena keadaan yang nggak mendukung, jadi baru bisa menanyakannya pagi ini. Cakra mengusap ujung mata. Cuma dipukul kecil sih. Nggak apa-apa. Letta ikut menatap warna biru kecil yang Cakra usap. Cakra, kamu kemarin berantem sama siapa? Bukannya pas istirahat kamu masih sibuk di kantin, kan? Terus, kapan kamu ada waktu berantemnya? Cakra, jangan buat masalah lagi. Nggak lucu kalau papa harus dipanggil ke sekolahan seminggu sekali, kan? Velak menatap anaknya penuh harap. Cakra menyunggingkan senyum, lalu menggeleng kecil. Jadi murid baik tuh berat. Ungkapnya. Velak mendesah panjang mendengar itu. Dia menghentikan mobil tepat di depan gerbang sekolahan. Membiarkan Letta mencium punggung tangannya, lalu beralih menatap Cakra yang membenarkan tali tas di tubuh. Cakra, belajar yang benar, jangan lagi bikin masalah. Ada papa yang siap menyambutmu pulang dengan keberhasilan. Ucap Velak saat tangannya dijabat Cakra. Bibirnya mengulas senyum, satu tangan yang lain menepuk bahu Cakra. Papa percaya sama kamu. Kamu itu hebat, kamu pintar dan kamu kebanggaan papa. Cakra mengalihkan tatapan dengan sudut bibir yang tertarik ke atas. Kedua mata langsung memerah dengan embun yang terpupuk di sana. Cekaka, anjir! Umpatnya. Dia langsung menarik tangan Velak, memeluk papanya. Aku nggak mau kehilangan papa. Ungkapnya dengan suara serak dan tertahan. Please, jangan nikah. Eps ke-96. Letta turun dari mobil setelah pintu dibuka. Lalu disusul oleh Cakra yang turun. Cakra sempat membungkuk, menatap papanya yang menekan klakson dan melaju pergi. Kali ini tatapan semua anak tertuju ke arah Letta dan Cakra yang berangkat dalam satu mobil. Andai saja mobilnya biasa, mungkin nggak sampai jadi pusat perhatian. Ini masalahnya mobilnya bagus dan hampir tidak ada yang punya selain orang-orang tertentu saja. Letta menarik nafas dalam, lalu membuangnya dengan pelan-pelan. Sempat melirik Cakra sebelum melangkah lebih dulu memasuki gerbang. Sementara Cakra mengikuti langkah kaki Letta dengan santai. Di parkiran sana, Yuke dan Novan sudah mengarahkan tatapan penuh tanya. Di antara mereka, tidak ada yang tidak tahu siapa Velak. Memang sih, tadi nggak lihat yang ada di dalam mobil, tapi mobil itu sudah dihafali oleh anak-anak pengunjung tetap gedung gelap. Cekaka, si bos ngintilin si adik kelas. Yuka berucap. Dia dan Novan ikut beranjak, mengikuti langkah kaki Cakra, tentu di belakangnya karena nggak berani gangguin Cakra yang lagi sama ceweknya. Sesampainya di ambang tangga, Letta menoleh, menatap galak ke Cakra. Memberi peringatan untuk tidak dibuntuti, tetapi Cakra tak peduli itu. Dia justru melangkah lebih dulu menaiki undakan dan menarik lengan Letta untuk mengikutinya. Cakra, rengek Letta dengan bibir yang mengerucut. Kamu tahu, kita tadi jadi pusat perhatian anak-anak satu sekolahan lo. Ngomongnya dengan berbisik. Bukan urusan kita. Sahut Cakra cuek. Letta jadi membuang nafas kasar, mengikuti langkah kaki Cakra karena tangannya ditarik. Berusaha seperti Cakra yang cuek ketika teman sekelasnya menatapnya kagum mungkin, atau justru heran. Entahlah. Minggir lo! Suruh Cakra santai ke Rosa yang tentu saja duduk di kursinya sendiri.
Tanpa menjawab, Rosa langsung beranjak dari duduk dan berpindah ke meja temannya yang lain. Letta melengkungkan bibir ke bawah ketika tatapannya bertemu dengan Rosa. Dia menaruh tasnya ke meja dan duduk di kursi samping Cakra. Cakra, 10 menit lagi bel bunyi lo. Letta menatap lelakinya yang menjatuhkan kepala ke meja. Tak ada tanggapan, Cakra justru memejamkan mata dengan wajah yang terlihat sedih. Letta meraih tangan Cakra, menggenggamnya. Kenapa lagi? Harusnya udah lega, kan? Kamu udah bisa ungkapin yang kamu mau ke papa. Cakra membuka mata, membalas genggaman tangan Letta. Kira-kira papa bakalan gimana ya, Nei? Letta menipiskan bibir, lagi mikir. Bingung sih mau gimana, akhirnya menggaruk sisi kepala dan menggeleng samar. Tapi pasti papa bakalan prioritasin kamu kok. Papa tuh sayang sama kamu, Cakra. Tapi kamu juga jangan larang papa pacaran, kasihan juga kan dia. Cakra menumpangkan tangan di paha Letta dengan wajah yang juga berpikir. Kakak, aku nggak suka kalau papa lebih mentingin pacarnya itu. Mengingat sesuatu, Cakra jadi mengangkat kepala, lalu menatap ke arah meja yang ada di depan sana, tepatnya di meja milik Raiden. Kata kamu pacarnya papa itu kakaknya Raiden, kan? Letta ikut menatap ke arah Raiden, lalu menganggukkan kepala. Kamu mau apa? Tanyanya, mencekal pergelangan tangan Cakra yang sudah berdiri. Dia nggak tahu apa-apa soal ini, Cakra. Mau balik ke kelas. Lalu membungkuk dan mengecup pipi Letta. Gak peduli sama Letta yang kelihatan malu sampai menyembunyikan wajah di tepian meja, Cakra melangkah santai keluar dari kelas Letta. Bel berbunyi tepat ketika kaki Cakra melangkah memasuki kelasnya sendiri. Cakra melemparkan tasnya ke meja, lalu dia mendudukkan diri dengan kasar di kursi. Bos? Panggil Yuka dengan tubuh yang menghadap ke belakang. Kok bisa berangkat bareng Bang Velak? Itu cewek lo. Kok juga bisa satu mobil? Novan menimpali pertanyaan Yuka. Cakra menatap teman-temannya malas. Orang kita serumah. Jawaban santai Cakra langsung membuat kedua mata Novan, Yuka dan Arga melebar. Serumah gimana? Gimana maksudnya, bos? Arga yang bertanya. Cakra menyunggingkan senyum. Kedua tangannya terlipat di pinggiran meja dan menatap serius pada ketiga temannya. Gue sekarang udah punya papa. Curhatnya dengan begitu bangga. Wajah ketiga temannya terlihat cengu, di atas kepala mereka seperti ada tulisan, nomor connecting. Yuko menggaruk sisi kepala. Dari dulu juga kan lo udah punya nyokap bokap, bos? Novan mengangguk dengan bibir yang mencibir. Situ kan bukan bayi yang dimuntahin pas gunung Kelut meletus. Kakak. Decak Cakra, menatap kesal pada ketiga temannya. Bang Velak, dia itu papa gue. Papa kandung gue. Enggak. Teman-teman Cakra biasa aja. Nggak langsung teriak dan terkejut seperti teman-teman Letta kemarin. Justru mereka bertiga jadi saling tatap, lalu menatap Cakra dengan cukup prihatin. Iya tahu, bos. Lo nggak dianggap sama nyokap bokap lo, tapi ya jangan ngelantur juga. Novan berucap sembari mengusap lengan Cakra. Yuka mengangguk, menepuk lengan Cakra. Begitu juga dengan Yuka dan Novan yang juga mengusap kepala masing-masing. Gue ngomong jujur. Gue ngomong fakta yang sesungguhnya. Tegas Cakra. Kembali, ketiga anak itu diam dan saling lirik. Mau menyangkal nanti kena amuk lagi. Jadi memilih diam mendengarkan cerita Cakra. Terus, kenapa cewek lu bisa satu mobil juga? Novan yang bertanya setelah mereka diam cukup lama. Gue tadi kan udah bilang kalau kita satu rumah. Kita tinggal seatap, makanya bisa barengan. Budak lo! Cakra menepuk bahu Novan. Kali ini Irga menatap serius. Gue nggak paham maksud dari kalimat tinggal satu atap. Ini maksudnya gimana sih, bos?
Leta dulu diambil sama Haidar dari panti asuhan. Dia dinikahin sama gue. Makanya pas gue udah resmi jadi anaknya Bang Velak, Leta ikut sama gue. Tinggal satu atap. Paham dan percaya? Susah, asli itu susah banget. Malah bisa dikatakan kalau Rega, Yuke dan Novan sama sekali nggak percaya sama cerita Cakra. Soal Cakra yang nggak diurus sama orang tuanya, itu mereka udah tahu sejak lama. Tapi soal Bang Velak bos utama mereka yang tiba-tiba jadi orang tua kandung Cakra, itu susah dipercaya. Semua udah tahu kalau Velak belum pernah menikah. Nggak percaya? Tanya Cakra, menatap wajah ketiga temannya dengan bergantian. Percaya kok. Sahut Yuke cepat. Rega mengangguk. Gue juga percaya. Lalu mengingsut tubuh menghadap ke depan dengan melirik Yuka. Percaya, bos? Novan berucap cepat saat tatapan Cakra mengarah padanya. Gue nggak maksa kalian untuk percaya sama cerita gue, tapi emang kenyataannya begitu. Putus Cakra, memilih mengambil buku untuk mulai pelajaran. Novan sedikit mencondongkan kepala ke Cakra. Lo beneran udah nikah sama adik kelas itu, bos? Santai Cakra menganggukkan kepala. Udah lama. Terima kasih, Pak. Ucap Velak dengan tangan yang menjabat tangan kliennya. Sama-sama, Pak Velak. Semoga kerja sama kita lancar. Amin. Velak membungkuk mengantar kliennya pergi. Melihat mobil kliennya bergerak meninggalkan kafe, Velak baru masuk ke mobil. Mendudukkan diri di sana dan mulai memasukkan kunci. Mobil melaju pelan memasuki jalan raya. Halo, bye. Sapanya saat panggilannya sudah mendapatkan jawaban. Mas, kenapa? Aku baru mau keluar. Mau kemana? Tanya Velak, fokus menatap ke jalan depan sana. Mau ke perusahaannya Papa? Daripada aku cuma nganggur di apartemen, kan? Ngisi waktu, main ke kantornya Papa. Velak melirik jam yang melingkar di lengan kirinya. Mau aku antar? Loh, katanya kamu ada ketemu sama klien, kan? Udah selesai. Aku udah di jalan ini. Aku ke situ ya, bye. Iya, Mas. Aku tunggu di lobi. Velak menekan earphone yang menyumpal di kuping. Dia menambah laju mobil untuk cepat sampai di apartemen kekasihnya. Mungkin sekitar 20 menit, mobil hijau Velak berhenti tepat di depan gedung apartemen yang ditinggali Aileen. Melihat mobil milik kekasihnya datang, Aileen melangkah mendekat dan masuk setelah pintu dibuka dari dalam. Tak menunggu lagi, Velak melajukan mobil menuju ke kantor Papa Aileen. Kantor papamu di mana? Tanya Velak, menoleh sebentar. Di daerah B, Gedung Brain. Jawab Aileen dengan tangan yang sibuk membenarkan sabuk pengaman. Kening Velak berlipat mendengar nama gedung yang baru saja Aileen sebutkan. Lin, aku baru sadar. Selama beberapa bulan kita berhubungan, aku belum tahu nama panjangmu. Aileen menatap Velak dengan tawa kecil. Unsir Aileen Brain. Aku aja udah tahu nama panjangmu, Mas. Jadi Brain ini nama keluargamu ya? Entah, tapi pikiran Velak langsung tertuju ke arah yang dia duga. Aileen mengangguk. Ya, dari kakek yang dulu-dulu, namanya Brain. Velak mencoba berpikir positif, tetapi dia tetap tidak bisa mikir positif. Karena di daerah B sana hanya ada satu gedung Brain saja, dan tentu saja dia tahu siapa pemiliknya. Mungkinkah? Siapa nama papamu, Bay? Kali aja dia salah satu partner kerjaku. Velak menoleh, membuat kedua matanya bertemu dengan Aileen. Goji. Nama lengkapnya Ergoji Brain, Robbie Ergoji Brain. Kait. Mobil yang Velak bawa berhenti mendadak, beruntung di belakang sana tidak ada kendaraan lain, sehingga dia aman. Eps ke-90